Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Tirta Adikusuma Suparto, Eskepners Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, dan rekan-rekan semua yang menonton video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2101862 dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Tradisi Kerik Gigi Suku Mentawai. Adapun susunan daftar isi yang saya akan jelaskan, yang pertama ada temuan suku Mentawai, yang kedua ada pembahasan kerik gigi suku Mentawai, yang ketiga ada pembahasan modifikasi gigi, yang keempat ada pembahasan tradisi kerik gigi bertentangan dengan kesehatan, yang kelima ada pembahasan resiko tradisi kerik gigi suku Mentawai, yang keenam ada pembahasan sifat gigi, yang ketujuh ada pembahasan kesehatan mulut dan gigi, dan yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan. Temuan suku Mentawai. Indonesia mempunyai lebih dari 633 suku bangsa, menjadikannya salah satu suku terkaya. Salah satu suku tersebut merupakan suku Mentawai, suku tertua di Indonesia yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Pulau Mentawai meliputi Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Siberut Mentawai terletak di lembah sungai Pulau Siberut, Indonesia, pulau terbesar di Kepulauan Mentawai, 4.030 km kuadrat, atau sekitar 150 km sebelah barat Sumatera. Mentawai mungkin pertama kali dihuni pada periode 2000-500 sebelum Masehi. Banyak keturunan masyarakat asli tinggal di hutan hujan dan sungai sebagai pemburu hortikultura animisme. Selanjutnya, kepercayaan spiritual tradisional Mentawai telah diidentifikasi sebagai arat sabulungan, salah satu bentuk animisme. Bagi penganut animisme tradisional Mentawai, roh ada dalam segala hal seperti hewan, pohon, batu, gunung, sungai, atau sifat lain dari lingkungan alam. Menurut Nelmaya dan Deswalantri tahun 2021. Salah satu tradisi suku Mentawai yaitu kerik gigi sudah sangat dikenal di kalangan suku bangsa di Nusantara. Tradisi ini telah dilakukan sebagai ritual selama rentang hidup manusia, umumnya sebagai simbol kedewasaan dan dalam ritual pernikahan, menurut Suryanto dan Kues Bardiati tahun 2010. Tradisi kerik gigi suku Mentawai merupakan salah satu tradisi leluhur yang membawa simbol mencapai kedewasaan wanita yang ingin menikah harus melakukan tradisi ini, menurut Suharyanto tahun 2019. Selanjutnya, pembahasan. Kerik gigi suku Mentawai. Tradisi kerik gigi suku Mentawai bertujuan untuk meruncingkan gigi agar wanita Mentawai tampil cantik di depan suaminya. Pada umumnya, jika wanita ingin cantik, merawat wajah dan tubuhnya. Namun berbeda, pada suku Mentawai mempercantik diri dengan meruncingkan giginya. Proses tradisi kerik gigi menggunakan runcingan yang terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah sebelumnya. Gigi yang diruncingkan atau yang dikikir berjumlah 23 gigi sekaligus. Orang Mentawai percaya bahwa wanita dengan gigi tajam seperti hiu lebih berharga daripada mereka yang tidak. Pada dasarnya, keinginan wanita Mentawai untuk melanjutkan tradisi tersebut meskipun harus menahan rasa sakit yang tidak biasa saat melakukan tradisi kerik gigi, menurut Hajmi tahun 2016. Selanjutnya ada modifikasi gigi. Identifikasi gigi dilakukan secara anatomis dengan standarisasi identifikasi antropologi fisik. Ada dua jenis modifikasi gigi, disengaja dan tidak disengaja.
Modifikasi gigi yang disengaja terkait dengan praktik budaya, sedangkan modifikasi gigi yang tidak disengaja disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Kalangan masyarakat di Indonesia masih melakukan praktik mengasah gigi seperti suku Mentawai, merupakan kelompok yang sangat tradisional. Berdasarkan hal tersebut, pola modifikasi gigi sebenarnya mampu menunjukkan perubahan nilai budaya suatu masyarakat dari tradisional ke yang lebih kompleks. Nah, tradisi kerik gigi bertentangan dengan kesehatan karena tindakan tradisional kerik gigi ini adalah jenis tindakan irasional karena seorang individu melakukan suatu kebiasaan. Adat atau tradisi tersebut didukung oleh adat atau tradisi lama sebagai kerangka pembenaran yang diperlukan, yaitu seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Itu adalah cara dulu yang selalu begitu. Weber menemukan bahwa jenis tindakan ini perlahan akan menghilang dengan munculnya rasionalitas alat, menurut Andriani tahun 2013. Dalam melakukan kerik gigi ini tidak melakukan pembiusan seperti yang dilakukan dokter gigi pada umumnya. Saat melakukan proses kerik gigi, alat yang dipakai juga terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah sebelumnya hingga tajam. Alat yang dipakai pun tidak melakukan proses sterilisasi, maka alat-alat tersebut tidaklah aman digunakan menurut ahli medis karena sangatlah berbahaya untuk kesehatan gigi manusia. Resiko tradisi kerik gigi suku Mentawai. Nah, tindakan budaya tersebut dapat beresiko menimbulkan penyakit yang terjadi pada gigi dan aspek kesehatan lainnya seperti periodontitis. Yang kedua ada kehilangan gigi antemortem. Yang ketiga ada kanker mulut. Yang keempat ada hipertensi. Yang kelima ada gangguan pencernaan. Yang keenam ada gangguan metabolisme. Dan yang terakhir ada penyakit sistemik. Adapun sifat gigi yang perlu kita ketahui. Nah, setiap gigi terbuat dari email atau lapisan terluar yang keras dari mahkota gigi. Lalu ada dentin, yaitu lapisan di bawahnya yang memanjang ke akar gigi, dan pulpa, yaitu inti terdalam dari gigi yang mengandung pembuluh darah, sel saraf, dan sel pembentuk dentin yang disebut odontoblas. Nah, dengan mengerik gigi tentunya email gigi yang seharusnya dapat melindungi gigi akan hilang. Selain hilangnya email gigi, kerik gigi juga akan mengganggu berfungsinya masing-masing jenis gigi yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya ada kesehatan mulut dan gigi. Status kesehatan mulut yang buruk berdampak negatif pada kesehatan. Status oral dikaitkan dengan kesehatan umum, kelemahan, dan kualitas hidup. Ini merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan gigi masyarakat, penyedia perawatan gigi, pembuatan kesehatan masyarakat, dan penyedia pendidikan gigi. Pemanfaatan tim gigi bergerak karena akan menyebabkan peningkatan yang cukup besar dalam pengetahuan dan sikap memberi perawatan tentang kesehatan mulut. Kosioni menjelaskan area utama untuk tindakan lebih lanjut oleh pembuat kebijakan termasuk rencana pendidikan kesehatan mulut, rencana kesehatan pencegahan, dan akses mudah ke perawatan gigi. Penilaian kesehatan mulut dan kesehatan umum, promosi kesehatan mulut dalam pengaturan terorganisir, dan persetujuan warga untuk keterlibatan dalam tindakan keperawatan. Adapun simpulan berdasarkan makalah yang telah saya buat. Simpulannya yaitu tradisi kerik gigi sudah sangat dikenal di kalangan suku bangsa di Nusantara. Tradisi kerik gigi suku Mentawai ini telah dilakukan sebagai ritual selama rentang hidup manusia, umumnya sebagai simbol kedewasaan dan dalam ritual pernikahan. Namun, pada dasarnya, tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan kesehatan, karena proses kerik gigi ini dilakukan menggunakan alat kayu atau besi yang sudah diasah tanpa adanya proses sterilisasi. Dan saat melakukan kerik gigi, wanita Mentawai tidak ada proses pembiusan seperti yang dilakukan oleh dokter gigi.
sehingga wanita mentawai menahan rasa sakit. Ditinjau dalam kesehatan, tradisi ini akan menimbulkan berbagai risiko penyakit, terutama dalam sistem pencernaan. Karena gigi merupakan pencernaan mekanik yang memudahkan makanan untuk dicerna pada pencernaan di dalam perut. Selanjutnya, adapun rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat rekomendasi yang dipandang berguna bagi beberapa pihak, di antaranya yang pertama kepada pembaca untuk meningkatkan minat pembaca mengenai tradisi kerik gigi suku Mentawai. Yang pertama, masyarakat Mentawai perlu diberikan edukasi oleh ahli kesehatan mengenai kesehatan gigi yang perlu diperhatikan. Yang kedua, masyarakat perlu mengetahui dampak tradisi kerik gigi yang sangat beresiko terkena penyakit. Yang ketiga, masyarakat Mentawai perlu merawat mulut dan giginya karena jika tidak akan menimbulkan penyakit sistemik. Lalu yang kedua kepada para ahli kebijakan serta ahli kesehatan dan khususnya bagi suku Mentawai. Diharapkan dapat minimalisir kegiatan tradisi kerik gigi wanita suku Mentawai. Lalu yang ketiga kepada penulis selanjutnya perlu ulasan yang lebih khusus dan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi kerik gigi wanita suku Mentawai serta dampak dari tradisi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.